Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alifah, tingkat 1AD3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ideologi Pancasila. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Anwar Aulia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, selanjutnya saya akan memasuki materi. Ideologi Pancasila. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, idios, dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara itu, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila yang pertama itu berasal dari falsafah masyarakat, yang kedua berdasar ketuhanan yang Maha Esa, yang ketiga demokratis, yang keempat berdasar hukum, yang kelima kreatif dan dinamis, dan yang keenam berdasar pengalaman sejarah bangsa, yang ketujuh terbentuk dari pikiran rakyat, ke-8 isinya tidak operasional, 9 menginspirasi rakyat, dan yang terakhir yang ke-10 menghargai keberagaman. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian yang dalam alam sekitarnya. Masih dalam buku yang sama dijelaskan bahwa ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Ideologi ini perlu dimiliki oleh setiap negara. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai. Antara lain yang pertama itu nilai dasar, yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang masa. Lalu yang kedua, nilai instrumen, yakni nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Dilansir dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, berikut penjelasan dari masing-masing nilai Pancasila. Yang pertama itu nilai dasar. Nilai dasar mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar. Lalu yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Lalu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum yang pertama itu ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Yang kedua ideologi liberalisme, demokrasi liberal hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Yang ketiga ideologi komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Dan yang terakhir itu ideologi sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara. Lalu ada perbandingan
ideologi Pancasila dalam aspek ekonomi. Yang pertama itu ideologi Pancasila. Peran negara ada untuk tidak menjadi monopoli yang dirugikan rakyat. Yang kedua, ideologi liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Yang ketiga, ideologi komunisme, peran negara dominan, demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Dan yang terakhir, ideologi sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan keadilan distributif yang diutamakan. Lalu perbandingan dalam aspek agama. Yang pertama itu ideologi Pancasila, bebas memilih agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ideologi liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, bebas memilih agama, bebas tidak beragama. Yang ketiga, ideologi komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Dan yang keempat, ideologi sosialisme, agama mendorong perkembangannya kebersamaan. Lalu aspek pandang terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya, individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, ideologi liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat, masyarakat diabadikan bagi individu. Yang ketiga, ideologi komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Lalu yang keempat ada ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Lalu ada ciri khas dari ideologi-ideologi. Yang pertama itu ideologi Pancasila, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, ideologi liberalisme, penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, reaksi terhadap absolutisme. Yang ketiga, ideologi komunisme, ateis, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme, dan kapitalisme. Yang keempat, ada ideologi sosialisme, kebersamaan, akomodasi, dan jalan tengah. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan ideologi Pancasila. Yang pertama itu kelebihan ideologi Pancasila, meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua, membela rakyat. Yang ketiga, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita seharusnya. Yang keempat, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan. Yang kelima, bersifat terbuka. Yang keenam, memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama. Yang ketujuh, yang terakhir, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain dan lain-lain. Lalu ada kelemahan ideologi Pancasila. Sebagai berikut, yaitu terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.